Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, MS Review ya teman-teman. Oke, kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas tutorial singkat nih cara menghitung biaya listrik ya. Jadi di sini saya menggunakan listrik prabayar ya. Jadi voucher atau token lah seperti itu. Kalau orang bilang kita mesti beli dulu, baru kita isi, baru kita pakai. Kalau habis kita beli lagi begitu. Nah ini adalah ya saya bikin tutorial ini adalah untuk memperkirakan apakah memang sudah sesuai penggunaan listrik saya dengan biaya yang saya keluarkan setiap bulan gitu teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan dulu bahwa di sini adalah perhitungannya ya teman-teman. Perhitungannya akan saya sampaikan dulu ke teman-teman. Ini seperti ini. Ini adalah tabel pemakaian daya listrik dan biaya, perkiraan biaya dalam satu bulan. Nah, ini alat apa saja yang saya pakai di rumah. Ini sudah saya list di sini teman-teman ya. Bahwa untuk komputer saya sehari bisa nyala sekitar 15 jam. Karena sering banget nyala baik untuk saya YouTubean, untuk kerja, untuk trading, untuk bikin konten begitu ya. Jadi di sini untuk komputer dalam sehari ada mode low power ya teman-teman. Peralatan saya sebutkan dulu ya, ada komputer, ada kulkas, ada penanak nasi, ada AC setengah PK 2. Lampu mungkin yang nyala sekitar 6. Selebihnya sih kadang aja perlu, kadang enggak. Blower kamar mandi ada 2 sama dapur, ini saya satukan sudah perkiraan. Kipas ada 1. Setrika kadang-kadang, vakum kadang-kadang, power tools dan dry fry kadang-kadang. Kemudian yang lain-lain adalah charging. Nah, saya akan berikan penjelasan kesimpulannya dulu bahwa setiap bulan itu saya membeli listrik ya. Biaya listrik saya ini ya sekitar ini berapa nih angkanya nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekitar 5 sampai 7 ya. Jadi sebulan tuh saya biaya listrik beli voucher listrik itu sekitar 500 sampai 700 tergantung saat itu saya sedang mode banyak pakai ini enggak, peralatan enggak gitu. Ya kalau saya sedang banyak pakai peralatan saya bisa sampai 700, tapi kalau enggak ya sekitar 600. Rata-ratanya di sekitar 600-an, 700-an teman-teman. Tapi pernah dulu sampai di 800 gitu. Ya, tapi rata-ratanya di sekitar 700-an ya. Kalau mungkin saya jarang menggunakan AC atau banyak cuti atau apa mungkin 500 kurang begitu. Tapi kalau AC satu nyala itu ini kan ada 2 AC ya. Kalau ada satu AC nyala itu bisa 500.000 itu bisa 35 hari. Tapi kalau AC-nya 2 nyala setengah PK semuanya itu bisa sekitar 700, tertingginya adalah 800. Oke, saya berikan penjelasan dulu ya. Tadi saya sampaikan bahwa sebulan tuh saya sekitar 600, tapi di hitungan saya ini sekitar 500-an ya. Jadi rata-rata pemakaian sekitar 600-700, tapi di hitungan saya ini sekitar 500. Nah, alat apa saja yang saya miliki, teman-teman? Saya akan berikan penjelasan bahwa komputer mode standar sekitar 12 jam sehari ini untuk browsing ya, untuk browsing kerjaan-kerjaan ringan. Kalau udah saya tes ya, teman-teman, bahwa komputer saya itu ketika kerja standby biasa itu dia dayanya sekitar 40 watt saja. Tapi ketika rendering dia 100 watt ya. Dalam sehari render mungkin saya 2-3 jam. Tapi kalau mode standar komputer saya hanya 12 jam. Nah ini dalam satu hari 12 jam, 30 hari adalah 360 jam. Saya kalikan ya langsung. Kemudian dayanya dalam watt adalah 14.400 dan saya konversi ke kilowatt hours itu sekitar segini ya. 14.400 itu semuanya sama. Jadi teman-teman mesti di sini bikin dulu list dulu daya alatnya berapa ya. Baru kemudian satu hari makainya berapa. Contohnya kayak AC yang pertama dayanya 350, kemudian dia AC yang PK yang setengah PK pertama dayanya 350 ya. Dia 14 jam. Jadi dia pemakaian sebulannya lebih tinggi ya. Terus kemudian AC setengah PK satunya yang kamar saya sehari hanya nyala 9 jam. Itu pemakaiannya lebih rendah tentu, dan untuk bekerja saya setiap hari tidak menggunakan AC teman-teman. Saya lebih tahan tidak menggunakan AC. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa pemakaian rutin yang jamnya tinggi itu jelas AC, apalagi
Paling tinggi memang di biaya AC. Kalau komputer saya kecil walaupun nyala terus, sama kulkas ya teman-teman. Kulkas di sini juga watt jamnya tinggi 720-an, hampir sama dengan AC ya. Hampir sama dengan lampu LED, tapi lampu LED jamnya tinggi tapi dia wattnya kecil banget. Kalau di sini kulkasnya memang wattnya sekitar 40, sudah saya cek ya, 40-an. Wattnya kecil teman-teman ya. Wattnya kecil. Tapi di sini memang dia kalau maksimalnya saya lihat sih, saya udah hitung untuk kulkas saya itu dalam mode sudah dingin itu 40 aja, tapi kalau mode bekerja, mulai mendinginkan tuh sekitar 70-an teman-teman. Jadi memang dia ketika sudah dingin dia turun gitu. AC pun demikian, komputer pun demikian. Jadi ini adalah hitungan yang saya masukkan adalah ketika terjadi beban yang sudah rata ya, beban daya, penarikan daya yang udah rata. Startnya saya nggak hitung ya teman-teman, tapi startnya pasti lebih tinggi. Makanya kenapa ketika di hitungan saya ini totalnya adalah 500 ribuan, sedangkan pada actualnya sekitar 670 setiap bulan saya harus keluar duit untuk bayar listrik. Nah, untuk perihal perhitungannya teman-teman, perihal cara hitungnya ya gitu. Oke, saya akan coba sharing ke teman-teman. Nah, ini cara hitungnya ya. Jadi saya menggunakan Excel biasa. Jadi di sini yang teman-teman harus perhatikan ya adalah yang pertama, ini biaya per kWh itu adalah 1450. Ini sesuai dengan tarif 1300 VA untuk voucher ya teman-teman. Terus ini sekali lagi yang di bagian bawah ini adalah dayanya. Teman-teman isiin dulu dayanya di sini, 1 hari berapa jam. Terus 30 hari berapa. Nah, 30 hari kalikan dayanya ya. Jadi sehari 30 hari berapa jam dikali dayanya berapa, maka kita dapat daya terpakai dalam 30 hari. Baru kemudian kita konversi ke kWh ya. Kenapa? Karena energi listrik dihitung berdasarkan satuan kWh ya. Jadi kita konversi, kita bagi 1000 dapat, baru kemudian di sini biaya per 30 hari itu adalah daya kWh, daya dalam kWh dikali tarifnya ya. Tarifnya di 1450 ya. 1450 semuanya sudah ngerumus ke situ, dan ini tercatat total pemakaian saya adalah 493. Ini semua udah masuk ya teman-teman, termasuk setrika, kemudian kipas angin kecil, blower, kamar mandi, dapur, semuanya udah saya masukkan di sini. Terhitung hasilnya adalah 500-an. Sekali lagi kenapa hasilnya beda dengan biasanya saya pakai gitu ya, karena begini ya teman-teman, di penjelasan saya tadi sudah saya sampaikan bahwa hitungan ini adalah hitungan ketika bebannya udah ditarik secara rata atau mesin sudah atau alat sudah bekerja normal ya, bukan tarikan. Kenapa? Karena kayak komputer saya ini ketika dia lagi narik teman-teman, open gitu, dia buatnya bisa nyampe 90 gitu. Tapi kalau sudah beban rata ataupun sudah apa istilahnya, sudah bekerja stabil gitu, dia wattnya di sekitar 40. Nah, beda lagi nanti ketika dia render itu dia di 100 ya. Ketika render dia di 100 seperti di sini ya. Ketika open dia ketika baru-baru nyala ya, dia di 40, tapi kalau dia sudah render tuh di 100 bisa 120. Sama juga dengan kulkas, itu kalau kita lagi nyalain, bener-bener lagi nyalain mendinginkan gitu, dia bisa narik tinggi sekali wattnya. Sama juga dengan AC ya. AC ketika kita lagi nyalain itu bisa memakan watt yang tinggi, tetapi ketika turun, maksud saya pemakaian suhunya rendah atau sudah tercapai, dia juga alatnya tidak bekerja maksimal pada daya yang disedotnya. Jadi memang akan terjadi sedikit bias antara hitungan teorinya ya dengan kenyataannya. Jadi selisihnya adalah 100 sampai 200 lebih mahal. Kalau di hitungannya adalah 500.000, tapi kenyataannya adalah kenyataannya saya harus keluar ya, untuk biaya ini adalah sekitar 700 atau 600 atau 700 atau lebih mahal di 100 sampai 200. Itu tadi adalah karena terjadi lonjakan pemakaian energi ketika alat sedang mulai beroperasi ya teman-teman. Ini hitungan saya, teman-teman bisa membuat seperti ini, kalau enggak nanti mungkin saya sharing. Nah, terus kemudian untuk
penggunaan saya bisa tahunya dari alat ini, daya alat saya terpakai di mana, berapa, itu adalah dengan menggunakan tabel yang ada di masing-masing alat teman-teman. Jadi saya cek komputer saya maksimum berapa, TDP-nya berapa, kemudian lampu-lampu buatnya berapa, setrika berapa, power tool berapa gitu. Selain itu juga saya menggunakan cara pengecekan dengan mematikan semua alat, baru misalkan komputer saya nyalakan tersendiri, baru saya tes dengan menekan 09 enter teman-teman. Di meteran saya ini 09 enter ya, maka akan terbaca seperti ini. Ini terbaca 160. Ini yang bekerja hanya lampu LED ya, kemudian lampu LED, satu kipas, satu komputer saya dan juga kulkas. Jadi terbaca 160, itu perkiraannya dia lagi semi render ya. Jadi wattnya mungkin sekitar 70 tambah 70 ya, 70-an. 70 tambah kulkas 40 ya. Berarti 110, sisa 30 tuh lampu sama kipas ya teman-teman. Jadi memang saya hanya menggunakan perhitungan secara meteran listrik ya. Jadi langsung tekan 09, lalu dia akan muncul 160. 09 enter ya teman-teman. 09 enter, lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk hasilnya lebih akurat, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan power ya. Maksud saya wattmeter, ini teman-teman bisa membeli harganya sekitar 100, lalu dicek ke masing-masing alat, ini bisa lebih presisi dalam pengukuran pemakaian watt. Nah, kemudian untuk meteran saya, teman-teman, ini saya grounding ya. Jadi pipa yang ke bawah ini saya grounding. Kalau yang saya baca, voucher meteran prabayar tidak perlu di grounding, dan tetangga saya nggak ada yang di grounding. Saya grounding sendiri. Alasannya adalah dulu pernah terjadi petir ya. Jadi saya mengamankan aja kalau terjadi petir begitu, karena dulu pernah terjadi petir sebelum saya instalasi listrik yang prabayar ini, karena dulu saya pakai pasca bayar, masih ngikut developer gitu, tapi sempat terjadi petir dan yang kena adalah sekring dari staf volt saya. Jadi untuk mengamankan lagi saya akan grounding seperti ini, sekaligus untuk mencegah rangka-rangka dari perangkat saya yang nyetrum ya. Ini meteran saya, groundingnya pipa ke bawah itu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini groundingnya langsung juga turun ke bawah ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya, bahwa ini adalah hitungan list biaya saya. Memang perkiraannya selisih 100-an, dan 100 itu adalah karena tadi loh, karena startup dengan atau karena mesin saya atau komputer saya ini ketika lagi mulai running, dia memakan energi lebih banyak. Saya kira itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Hitungannya simple, dan di sini teman-teman bisa memperkirakan lah kira-kira pemakaian listrik saya ini udah di berapa, atau kira-kira alat saya ini boros nggak gitu loh. Jadi ya sekali lagi, kalau teman-teman mau menggunakan cara yang simple, semua alat dimatikan, lalu di meteran listrik 09 enter, munculnya begini hasilnya pemakaiannya. Atau kalau enggak, teman-teman beli wattmeter. Simple, setidaknya simple, dan kita tahu berapa hitung biaya listrik ya teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Review. Terima kasih teman-teman semuanya.